Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan segala musibah. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film seorang mata-mata polisi Hong Kong yang menikmati tugasnya dalam dunia mafia. Polisi dari Kesatuan Kowloon Hong Kong ini sengaja dikirim untuk menjadi mata-mata agar bisa membongkar jaringan pengedar narkotika terbesar di Hong Kong. Selama bertugas menjadi mata-mata, polisi tersebut justru menjadi seorang pemimpin organisasi mafia dan menikmati pekerjaannya di dunia hitam. Bisnisnya menjual narkotika berjalan mulus hingga ke mancanegara. Polisi tersebut bahkan menjadi orang ternama di Hong Kong. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita OTW. Ini dia film Infernal Storm. Seorang pria bernama Hasan, bukan siapa-siapanya. Asanti adalah salah satu kelompok mafia. Ia sedang asik pijat bersama wanita seksi, akan tetapi belum sempat plus-plus. Hasan kemudian ditelepon oleh pria bernama Kong Kue, kita sebut saja Kong biar hemat, meminta Hasan untuk segera menghadiri pemilihan ketua organisasi mafia yang disebut HCG. Hasan mengetahui kedatangan kelompok preman anak buah Kong, akan tetapi ia tidak berada lagi di kamar si cewek seksi tadi, dan Hasan kemudian menghadang para kelompok tersebut. Hasan dan dua anak buahnya bernama Zai dan Bobo menghadapi mereka dalam perkelahian brutal. Meski hanya bertiga, Hasan mampu mengalahkan anak buah Kong. Sementara di markas kepolisian Hong Kong, inspektur bernama Chen Wei sedang menggelar rapat, tapi bukan rapat online seperti di kantor para penonton. Mereka membicarakan kematian Laba. Laba adalah ketua organisasi mafia HCG. Kepolisian Hong Kong mencurigai kalau kematian Laba dibunuh oleh kelompok mereka sendiri. Menurut Chen Wei, ada dua pria tangguh sebagai kandidat ketua organisasi mafia tersebut, yakni Hasan dan Kong. Organisasi mafia tersebut sementara dikendalikan oleh Tuan Jin. Sementara Hasan dan Kong adalah mafia yang tidak bisa bersatu. Mereka ini seperti Tom and Jerry lah. Mereka selalu bertarung sebagaimana di awal film tadi, ketika Kong mengirim anak buahnya untuk menyingkirkan Hasan agar tidak ada kompetitor dalam pemilihan ketua. Di tempat lain, Kong yang sudah berkumpul dengan anggota mafia merasa yakin kalau Hasan sudah tak berdaya, sehingga ia memaksa kepada anggotanya untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ketua. Akan tetapi Hasan tiba-tiba datang dan mereka ribut kembali. Sebelum mereka tonjok-tonjokan, pria bernama Paman Li datang. Paman Li kemudian meletakkan ponselnya dan memutar rekaman suara Tuan Jin yang ingin bisnisnya kembali berjalan mulus. Paman Li juga mengingatkan kepada Hasan dan Kong agar tidak selalu cekcok dan fokus menjalankan bisnis mereka di Hong Kong. Sementara kata Paman Li, pemilihan ketua organisasi HCG akan dipilih oleh Tuan Jin di kemudian hari. Paman Li juga mengatakan ia menyandra sopir Laba yang merupakan mata-mata polisi. Paman Li yakin kalau kematian Laba berkaitan dengan mata-mata polisi tersebut. Paman Li kemudian mengirimkan sebuah paket yang isinya adalah mata-mata polisi tersebut agar memperingatkan Inspektur Chen Wei dan satuan unit polisi kriminal Kowloon tidak mengganggu bisnis mereka. Setelah paket tersebut dibuka, mata-mata polisi tadi sudah diikat dengan rakitan bom. Akan tetapi itu hanya prank dari Paman Li agar tidak lagi mengusik bisnis mereka dengan menempatkan mata-mata dari kepolisian. Berpindah ke Hasan dan Kong, Paman Li memerintahkan mereka bersiap menjalankan bisnis menjual narkotika milik Tuan Jin yang nilainya puluhan juta yuan. Paman Li mengatakan setelah bisnis itu sukses, Tuan Jin akan memilih langsung siapa di antara Hasan dan Kong yang layak menjadi ketua organisasi mafia. Sebelum ke tempat transaksi, Hasan terlihat membuang permen karet yang ada di mulutnya dan menginjaknya.
Di tempat transaksi, seorang pria yang berencana akan membeli barang milik Tuan Jin merasa tidak yakin kepada Asan dan Kong. Si pembeli tadi ingin langsung bertemu dengan Tuan Jin. Tiba-tiba seorang pria yang berada di atas kapal berteriak kalau ia adalah Tuan Jin. Dan jika si pembeli itu tidak percaya, bisa saja membatalkan transaksinya. Akan tetapi, pembeli itu pun akhirnya percaya. Namun sebelum transaksi itu selesai, mereka digerebek oleh polisi yang dipimpin Inspektur Chen Wei. Seorang pria yang mengaku Tuan Jin saat berupaya kabur berhasil ditembak. Komplotan mafia ini pun berhasil kabur setelah baku tembak dengan polisi. Ternyata permen karet yang diinjak oleh Asan di dalamnya adalah alat pelacak. Di sini sudah kita ketahui kalau Asan juga seorang mata-mata polisi. Asan kemudian dijemput oleh Kong yang berhasil kabur dari kepungan polisi dan meminta untuk naik ke mobilnya. Sementara polisi gagal menemukan barang bukti narkotika di tempat itu, pembelinya juga berhasil kabur. Akan tetapi polisi yakin kalau sudah menembak Tuan Jin. Setelah transaksi itu gagal, Asan dan Kong menghadap Paman Li. Asan kemudian mengatakan kepada Paman Li kalau ada mata-mata polisi di antara mereka sambil matanya menatap kepada Kong. Pandangan mata Asan kemudian membuat Kong kesal. Paman Li kemudian mengatakan kepada mereka berdua kalau yang tertembak di tempat transaksi tadi bukanlah Tuan Jin. Karena transaksi tersebut memang dirancang oleh Tuan Jin untuk mengetahui siapa mata-mata polisi di antara mereka berdua. Karena Tuan Jin tak ingin memilih ketua organisasi mafia yang merupakan mata-mata polisi. Kong kemudian membuka bajunya untuk diperiksa dengan metal detektor dan berisi keras kalau dia bukan mata-mata polisi. Begitu juga dengan Asan, ia juga diperiksa dengan metal detektor. Akan tetapi permen karet dan alat pelacak di sepatunya tadi sudah dibuang dengan jaket kulitnya saat satu mobil dengan Kong. Tiba-tiba anak buah Kong datang membawa jaket milik Asan. Saat diperiksa, metal detektor berbunyi dan menemukan alat pelacak tersebut. Asan mengatakan itu memang jaketnya yang dibuangnya, tapi ia berisi keras sebelum jaket itu dibuang tidak ada alat pelacak. Asan kemudian mengatakan kalau anak buah Kong sengaja menempatkan alat pelacak tersebut di jaketnya untuk menfitnahnya. Tom and Jerry ini pun kembali baku hantam di tempat itu. Akan tetapi Asan dan anak buahnya Zai memilih kabur. Pada suatu hari, Asan yang berada di arena biliar kembali diserang oleh Kong dan anak buahnya. Setelah kewalahan bertarung, Asan keluar dari tempat itu dan ia dijemput oleh seorang wanita yang mematuhi protokol kesehatan karena menggunakan masker. Asan kemudian dibawa ke suatu tempat sambil disuguhkan mie goreng. Ternyata wanita cantik ini adalah mantan pacar Asan bernama Wan Wen. Ia juga merupakan anggota HCG dan sudah mengikuti Asan sejak menjadi mata-mata polisi. Wan Wen kemudian meminta kepada Asan untuk segera bersembunyi karena sudah dicari oleh kelompok mafia. Akan tetapi Asan marah dan menumpahkan mie goreng tersebut dan mantannya tadi keluar dari ruangan itu. Pada suatu hari Asan dan Chen Wei bertemu di suatu tempat. Karena situasi sudah semakin rumit, Chen Wei meminta agar Asan kembali bertugas sebagai polisi. Asan saat itu menolak permintaannya, karena jika ia kembali bertugas sebagai polisi, posisinya tidak begitu nyaman. Sementara selama 20 tahun di dunia mafia, ia merasa nyaman dan mendapatkan uang. Akan tetapi ia berjanji kepada Chen Wei untuk menangkap Tuan Jin. Sedangkan Kong berhasil menangkap Zai, anak buah Asan. Di tempat itu juga ada Paman Li. Zai disiksa untuk mengatakan di mana persembunyian Asan saat ini. Tiba-tiba Asan datang membawa granat. Kong yang tidak percaya Asan membawa granat kemudian meledakkan satu granatnya. Tak ada perkelahian antara Tom and Jerry di situ karena Asan ingin bicara empat mata dengan Paman Li.
Hasan juga meyakinkan kepada Paman Lee kalau dia bukan mata-mata dan berjanji dalam waktu 1 hari akan menangkap mata-mata polisi tersebut yang ada di dalam organisasi mereka. Keesokan harinya, Hasan memperlihatkan Bobo yang sudah diikat dengan tali kepada Paman Lee di dalam sebuah gudang dan mengatakan kalau Bobo lah selama ini mata-mata polisi di antara mereka. Tidak hanya itu, Hasan juga mengatakan kalau narkotika Tuan Jin juga sering dicuri oleh Kong untuk mencari keuntungan. Dan ternyata gudang itu merupakan tempat yang sering dijadikan pertemuan Bobo dan Kong untuk menyembunyikan hasil curian narkotika milik Tuan Jin. Tiba-tiba Kong datang untuk mencari Bobo dan meminta hasil curian narkotika milik Tuan Jin. Kong yang belum mengetahui kalau di tempat itu juga ada Paman Lee dan Hasan, seketika kaget apa yang ada di hadapannya. Kong tak dapat mengelak lagi. Kelakuannya selama ini terbongkar setelah Hasan melakukan pengintaian dan perkelahian pun terjadi hingga Kong terbunuh. Sementara Paman Lee meminta Hasan untuk menembak Bobo. Hal itu pun dilakukan Hasan hingga Bobo terjatuh dari atas gudang. Akan tetapi Bobo belum mati karena ditolong oleh Chen Wei dan anggotanya yang juga ikut mengintai pertemuan tersebut. Kemudian kita akan di flashback saat Hasan mengetahui perbuatan Bobo dan Kong yang sering mencuri narkotika milik Tuan Jin. Paman Lee kemudian mengajak Hasan bertemu dengan seorang pria gempal yang mengatakan kepada Hasan dia adalah Tuan Jin yang selama ini belum diketahui oleh Hasan. Tak berselang lama setelah perkenalan itu, Paman Lee dan Tuan Jin masuk ke dalam. Sementara Hasan diminta menunggu sambil menikmati kemewahan rumah tersebut. Di kolam renang kemudian Hasan melihat seorang wanita cantik bernama Peggy, putri Tuan Jin, sedang berenang sendirian. Di malam berikutnya, Hasan dan Inspektur Chen Wei kembali bertemu. Chen Wei memberikan ucapan selamat kepada Hasan yang sudah menjadi bos mafia dan tak lama lagi Hasan akan menjadi ketua organisasi. Kemudian Chen Wei mengatakan kepada Hasan untuk segera memberitahu keberadaan Tuan Jin. Hasan yang sudah mulai terlena dengan jabatan dan uangnya yang banyak belum memberikan informasi tersebut kepada Chen Wei. Ternyata Bobo yang selama ini menjadi anak buah Hasan juga merupakan mata-mata yang ditempatkan Chen Wei. Hasan juga sebenarnya sudah mengetahui hal itu. Setelah ditembak oleh Hasan, kondisi Bobo saat ini sudah membaik. Dan tibalah pengangkatan Hasan sebagai ketua organisasi HCG. Hasan semakin terkenal di Hong Kong. Paman Lee memperlihatkan jutaan dolar kepada Hasan sebagai hadiah dari Tuan Jin. Bisnis mereka pun semakin lancar. Penjualan narkotika Tuan Jin semakin ramai dan mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Kembali ke markas kepolisian, Chen Wei mendapat informasi dari anggotanya kalau dalam waktu dekat akan ada transaksi narkotika dalam jumlah besar dan akan dihadiri oleh Tuan Jin. Narkotika tersebut akan dibeli oleh seorang bernama Taylor dari Thailand. Akan tetapi informasi yang mereka dapatkan masih sepenggal, karena Hasan belum memberikan informasi kepada Chen Wei. Di tempat lain, Wan Wen terlihat berada di pusat perbelanjaan dan dikawal oleh 2 orang. Saat Wan Wen berada di kamar ganti, ia sudah ditunggu oleh Chen Wei. Di sini juga baru diketahui kalau Wan Wen mantan pacar Hasan juga ditempatkan sebagai informan untuk menangkap Tuan Jin. Wan Wen mengatakan kalau beberapa hari lagi memang ada transaksi besar Tuan Jin. Berdasarkan informasi itu, kepolisian Hong Kong mulai bergerak untuk melakukan penggerebekan. Di lokasi transaksi saat bertemu dengan pembeli dari Thailand terjadi ketegangan. Koper yang harusnya berisi narkotika terlihat kosong. Polisi juga mulai berdatangan di tempat transaksi tersebut. Tuan Jin kemudian membujuk pembeli dari Thailand untuk pindah tempat yang lebih aman,
karena Tuan Jin mengetahui transaksi tersebut sudah tercium oleh polisi. Tuan Jin dan anak buahnya juga sudah memasang ranjau bom yang akhirnya sejumlah polisi terluka, sehingga penggerebekan itu gagal. Sementara di tempat lain transaksi tersebut berubah jadi drama Tuan Jin yang sebenarnya. Ternyata selama ini pria gempal yang dikenalkan oleh Paman Lee kepada Asan hanya pengalihan saja. Tuan Jin yang sebenarnya adalah Paman Lee. Mengetahui hal itu, Asan sangat kaget. Sementara barang yang dipesan Taylor sudah dikemas ke dalam kapal. Saat pembeli narkotika itu dibawa oleh Tuan He untuk beristirahat, Asan kemudian mengakui kalau dia adalah mata-mata polisi kepada Tuan Jin. Sebenarnya Tuan Jin juga sudah mengetahui. Tuan Jin tak mempermasalahkan hal itu karena Asan selama ini banyak membantu Tuan Jin. Bahkan kata Tuan Jin, selama ada mata-mata polisi di organisasi mereka, justru itu akan membantu bisnis gelapnya. Karena Tuan Jin juga mempunyai cara untuk mengendalikan bisnis gelapnya meski selalu diintai oleh polisi. Di hari berikutnya Asan dicegat oleh Inspektur Chen Wei. Ia kesal penggerebekan tersebut mengakibatkan anak buahnya terluka. Asan justru menyalahkan Chen Wei karena tidak menunggu kabar darinya. Asan juga mengatakan kalau Tuan Jin yang sebenarnya adalah Paman Lee dan mengatakan ada transaksi di kemudian hari. Atas informasi itu Chen Wei pun berangkat dan menggerebek transaksi tersebut. Singkat cerita, Asan kemudian masuk ke dalam ruangan Tuan Jin untuk mencari data yang berisikan kejahatan Tuan Jin. Di ruang lain, Tuan Jin sudah menunggu Asan dan Wen yang selama ini menjadi mata-mata. Saat Tuan Jin ingin mengeksekusi Wan Wen dan memperlihatkan kepada Asan kalau dia sudah menangkap Wan, Asan kemudian meminta pistol Tuan Jin. Karena hal itu tidak dilakukan Asan dan justru menodongkan pistol tersebut ke arah Tuan Jin. Karena ia sendiri yang akan menghabisi Wan Wen. Tapi saat Wan Wen berusaha lari untuk keluar, Tuan He kemudian menembak Wan Wen. Asan juga menembak Tuan He. Baku tembak terjadi di situ dan saat mendapat kesempatan, Asan dan Wan Wen berhasil kabur. Di tengah perjalanan sebelum Wan Wen tewas, ia mengatakan kepada Asan selama 10 tahun tak bersama Asan telah melahirkan seorang putri bernama Liu Ziqing, anak dari Asan. Mendengar hal itu, Asan sangat menyesal yang selama ini tidak diketahuinya. Asan juga menyesalkan telah lupa diri dan tidak memperhatikan Wan Wen. Di tempat itu, Inspektur Chen Wei juga datang. Asan beberapa kali menampar Chen Wei karena tidak mengatakan kepadanya kalau Wan Wen juga ditempatkan sebagai mata-mata. Asan juga marah kepada Chen Wei selama ini Chen Wei merahasiakan kalau Asan sudah mempunyai anak dari Wan Wen. Di tempat itu, Asan membuktikan kalau tugasnya tidak hanya sebagai bos mafia. Ia memperlihatkan bukti kerjanya berhasil mencuri semua data kejahatan Tuan Jin. Tiba-tiba Asan mendapat telepon dari anak buah Tuan Jin dan meminta untuk melakukan penukaran karena Tuan Jin ternyata juga sudah menculik anak Asan. Chen Wei tidak ingin Asan pergi sendirian ke markas Tuan Jin. Ia sempat menghalangi Asan dan meminta data kejahatan Tuan Jin. Akan tetapi Asan berhasil memborgol tangan Chen Wei dan pergi untuk menyelamatkan putrinya. Saat Asan tiba di tempat penukaran, Asan harus menghadapi anak buah Tuan Jin. Ia harus berburu dengan waktu karena satu persatu tong akan dijatuhkan. Tuan Jin mengatakan salah satu dari tong itu berisi anak Asan. Asan mengalami banyak luka saat menghadapi anak buah Tuan Jin. Bahkan ia sempat tertembak di bagian lengannya. Saat Asan sudah berhadapan dengan Tuan Jin mempersilahkan Asan menembaknya, akan tetapi satu tong lagi akan dijatuhkan. Asan mengira kalau tong terakhir itu berisi putrinya, sehingga ia meminta kepada Tuan Jin untuk membebaskan anaknya. Bahkan Asan menembak kakinya sendiri karena sebagai tebusan kaki Tuan Jin yang selama ini cedera akibat luka tembak dari kepolisian. Saat tong terakhir dijatuhkan anak buah Tuan Jin,
ternyata tong tersebut juga kosong. Tuan Jin kemudian memperlihatkan anak Asan dan melemparkannya ke bawah. Beruntung saat itu kedatangan Chen Wei dan anak buahnya berhasil menyelamatkan putri Asan. Tuan Jin kemudian menembak Asan beberapa kali. Polisi yang juga sudah membidik Tuan Jin melepaskan tembakan hingga Tuan Jin tewas. Asan yang sudah tidak berdaya lagi di hadapan Chen Wei juga tewas. Dan film pun tamat. Nah teman-teman, begitulah alur cerita film Infernal Storm. Terima kasih telah mampir di channel ini. Saya berharap teman-teman bisa memberikan dukungan untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, beri komentar dan share video ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita lainnya.